Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama saya M. Sahla Nazari di kisah-kisah inspiratif. Kali ini saya akan bercerita tentang kecerdikan Abu Nawas mengelabuhi pencuri. Mau tahu bagaimana kisah serunya? Mari kita simak bersama. Tetapi sebelum kita mulai ceritanya, jangan lupa untuk menjalin silaturahmi dengan terlebih dahulu mengklik tombol subscribe agar tidak ketinggalan kisah-kisah inspiratif selanjutnya. Baiklah, selamat menyaksikan. Berikut ini kisah cerdik Abu Nawas mengelabui seorang pencuri dengan sebatang kayu di Baghdad. Siapa yang tidak mengenal Abu Nawas? Beliau adalah seorang pujangga Arab yang digambarkan sebagai sosok bijaksana dan jenaka. Ia bernama asli Abu Ali Al-Hasan bin Hani Al-Hakim. Lahir di Ahvaz, Persia pada tahun 756 Masehi dan meninggal di Baghdad pada tahun 814 Masehi. Abu Nawas hidup di Baghdad pada masa kepemimpinan Sultan Harun al-Rasyid. Suatu hari di Baghdad, seorang pencuri berhasil mencuri 100 keping lebih uang emas milik saudagar kaya. Penegak hukum sudah berusaha keras, tapi pencuri tidak juga tertangkap. Karena putus asa, sang saudagar pun mengumumkan apabila pencuri mengembalikan hartanya, maka akan mendapat separuh harta curian. Tidak juga berbuah hasil, hingga si saudagar pun mengadakan perubahan sayembara. Siapa saja yang berhasil menangkap pencuri, seluruh harta curian berhak dimilikinya. Ternyata hasilnya sama. Tidak seorang pun berhasil menangkap si pencuri. Si pencuri begitu licik. Diam-diam ia ikut dalam gerombolan warga dan berpura-pura mengikuti sayembara. Seorang penduduk berkata kepada hakim, "Mengapa Tuan Hakim tidak minta bantuan Abu Nawas saja? Mungkin beliau bisa membantu menangkap si pencuri tersebut." Akhirnya, hakim pun menemui Abu Nawas untuk meminta bantuan. Sesampainya Abu Nawas di Baghdad, ia pun menerima tawaran sayembara tersebut. Keesokan harinya, Abu Nawas mengumpulkan semua penduduk di depan gedung pengadilan. Ia hadir sekaligus membawa tongkat dalam jumlah besar. Tongkat-tongkat itu mempunyai ukuran yang sama panjang. Abu Nawas pun membagikan tongkat-tongkat itu kepada semua penduduk. "Tongkat-tongkat itu sudah aku mantrai. Besok pagi kalian harus menyerahkan kembali tongkat yang aku bagikan. Jangan khawatir, tongkat yang dipegang si pencuri akan bertambah panjang 1 jari telunjuk. Sekarang pulanglah kalian," ungkap Abu Nawas kepada penduduk. Malam harinya si pencuri tidak bisa memejamkan mata hingga larut. Ia terus memikirkan ucapan Abu Nawas tadi siang. Ia takut apabila tongkatnya memanjang dan esok semua penduduk mengetahuinya. Tanpa pikir panjang, si pencuri pun memotong tongkatnya sepanjang 1 jari telunjuk. Pagi hari, orang mulai berkumpul di depan gedung pengadilan. Pencuri itu merasa tenang. Ia yakin statusnya sebagai pencuri tidak akan ketahuan, sebab ia telah memotong tongkatnya sepanjang 1 jari telunjuk. Bukankah tongkat si pencuri akan bertambah panjang 1 jari telunjuk? Batin si pencuri memuji kecerdikan dirinya sendiri. Antrian panjang mulai
langsung mengetahuinya. Sejak awal, Abu Nawas bisa menebak si pencuri akan memotong tongkatnya karena mengira tongkatnya akan memanjang satu jari telunjuk. Namun yang terjadi adalah tongkat si pencuri menjadi memendek satu jari telunjuk. Abu Nawas pun berhasil mengelabui si pencuri dengan kecerdikannya. Pencuri itu diadili dan dihukum sesuai dengan kesalahannya. 100 keping lebih uang emas kini berpindah ke tangan Abu Nawas. Tetapi Abu Nawas tetap bijaksana. Sebagian dari hadiah itu diserahkan kembali kepada si saudagar. Sebagiannya lagi untuk orang-orang miskin dan sisanya untuk keluarga Abu Nawas sendiri. Demikianlah kisah kecerdikan Abu Nawas mengelabui seorang pencuri. Semoga kisah ini bisa menghibur dan bermanfaat bagi Anda. Terima kasih telah menyaksikan channel M. Sahla Nazari. Sampai bertemu di kisah-kisah selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.